Living on Point. Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya resmi mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar. Pada Sabtu siang, Atalia menyerahkan berkas pendaftaran langsung ke kantor DPP Partai Golkar. Atalia akan maju di daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi. Atalia menyebut Ridwan Kamil yang membujuknya untuk terjun ke politik. Masuknya Pak Ridwan Kamil itu harus menambah kekuatan elektoral buat Partai Golkar. Nah, tentu kita minta Pak Ridwan Kamil menitipkan orang-orangnya, ya, yang itu bisa menambah kekuatan Partai Golkar dalam pileg. Nah, salah satu yang dikirim itu adalah istrinya Pak Ridwan Kamil. Hai, kembali lagi di Living on Point. Setelah maju mundur untuk memutuskan maju nggak ya ke dunia politik, akhirnya Atalia Praratya, mungkin namanya masih kedengeran asing, tapi Anda pasti familiar kalau saya sebutnya Bu Cinta. Nah, itu dia orangnya. Bu Cinta alias Teh Lia Atalia Praratya, nama aslinya, akhirnya memutuskan untuk saya terjun ke dunia politik lewat Partai Golkar. Yang jadi pertanyaan ini, akhirnya milih terjun ke dunia politik khususnya Partai Golkar semata-mata karena ngikutin suaminya atau memang itu pilihan dari diri sendiri. Hai Teh Lia. Halo Teh Livi, senang sekali ketemu. Aduh, terima kasih akhirnya sudah datang ke Living on Point. Senang banget, terima kasih. Teh Lia, jadi gini, selama ini kan orang kenalnya sebagai istri Ridwan Kamil. Udah selesai, istri dari Gubernur Jawa Barat. Kenapa kemudian tiba-tiba memutuskan untuk ikut membantu, ikut semangat untuk kemudian melihat bagaimana urusan warga lebih dalam lewat dunia perpolitikan. Itu apa yang mendorong itu semua? Gini ya, kalau kita ngobrol dulu dikit nih. Jadi kita tuh kan mencintai negara ini ya. Kalau kita cinta sama negara, maka kita harus melakukan kerja-kerja kebaikan. Nah, saya melihat karena saya ini latar belakang saya ini adalah pendidik ya, saya ini dosen. Kemudian saya juga ini adalah penggerak masyarakat, saya ini aktivis sosial kemanusiaan, termasuk pejuang hak perempuan dan anak, maka itu bisa sebetulnya menjadi ranah perjuangan gitu. Jadi kerja itu kerja kemanusiaan gitu. Tapi apa dampak yang didapatkan hanya sekelompok orang atau mungkin lebih luas dari itu, tapi hanya sebegitu aja. Terus kemudian apa balasannya? Senyum warga. Waduh, itu udah bikin bahagia dan saya menyukai profesi itu gitu, terus terang seperti itu. Nah, tapi kemudian ada lagi hal-hal yang bisa dilakukan, yaitu masuk atau kerja politik. Nah, ini adalah kaitannya dengan bagaimana bisa memperluas manfaat yang bisa kita berikan begitu kepada masyarakat. Nah, saya ini tadi ya, organisasi saya ini banyak banget. Saya ini kalau kata Kak Emil perempuan yang hiperaktif gitu ya. Jadi semua saya kerjakan, tapi semua bertahap ya, strategik gitu. Jadi saya selesaikan dulu satu, saya terima lagi tantangan baru, seterusnya seperti itu. Dan saya bersyukur karena Kang Emil ini memberikan ruang yang sangat luar biasa kepada saya untuk mengaktualisasikan diri gitu. Jadi kan ada laki-laki yang ini nggak boleh atau nggak boleh, Kang Emil nggak. Selama teteh bisa melakukan dua hal aja. Yang pertama adalah keluarga tetap menjadi nomor satu, yang kedua jangan nama baik keluarga, silahkan gitu. Maka saya luar terus biasa, ya? sekolah lagi sampai kemarin S3 dan sebagainya, itu proses gitu ya. Nah, saya kan sudah terbiasa dengan berbagai organisasi saya itu, saya melihat fenomena masyarakat secara langsung gitu, bukan katanya gitu. Saya berkaitan dengan masalah stunting misalkan, saya terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi, saya menyentuh secara langsung apa kejadian-kejadian di masyarakat. Nah, tapi berjalannya dengan waktu dan kebetulan saya ini ada sesuatu yang mungkin berbeda dibandingkan dengan yang lain, karena saya ini pernah mendampingi seorang Ridwan Kamil, yang mana saya belajar banyak dari Kang Emil dengan bagaimana dia bisa menguasai segala situasi yang ada dengan cara-caranya yang menurut saya sangat elegan gitu ya. Jadi selama 10 tahun itu juga saya belajar bagaimana kekuasaan itu mampu untuk memberikan dampak yang sangat signifikan. Bagaimana perubahan masyarakat Kota Bandung dulu dari sebelumnya seperti apa menjadi seperti apa, itu tidak bisa dibantah ya, orang-orang tahu itu. Bagaimana kemudian juga ketika Kang Emil menjadi gubernur juga sama, sebelum dan sesudahnya itu terlihat nyata. Nah, saya belajar bagaimana ternyata itu kekuasaan itu bisa merubah dari sesuatu yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Maka saya berpikir nampaknya ini sudah saatnya gitu. Saya kemudian untuk menerjunkan diri. Daripada saya ingin menunggu perubahan hadir dengan sendirinya,
saya di sini hanya bisa mengkritik dan lain-lain ya, karena Yes. terus terang saya ini orang yang sangat terbuka dengan Kang Emil. Kita sangat demokratis sekali. Jadi Kang Emil bisa jadi berbeda pilihan dengan saya, itu sangat biasa terjadi di keluarga kami. gitu ya? Betul begitu. Nah jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa daripada saya berpangku tangan tidak melakukan apa-apa dengan apa yang saya lakukan, saya lebih baik ya sudah saya turun tangan begitu. Oke. Ya Nah, seperti itu. kemudian nih jadi pertanyaan kan gini, selama ini kan sudah oke banget dengan banyak penghargaan yang Teteh dapat. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan orang kan gini, kenapa nggak dukung aja sih suaminya berkarir seperti yang selama ini dilakukan dari balik layar Iya, begitu iya, iya. kan? Karena kan kita lihat ya bagaimanapun seperti kata orang banyak, lelaki yang hebat itu karena perempuan yang hebat Iya, iya. ada di belakangnya. Iya, Dan betul, aku ngelihat itu luar biasa atas salah satunya perannya Teh Atalia begitu terhadap Kang Emil. Kenapa nggak begitu aja? Kenapa milih untuk terjun langsung? Sebetulnya itu menjadi pilihan utama saya. Hmm. Tapi kemudian justru dorongan ini datang secara langsung dari Kang Emil sebagai suami saya. Jadi Kang Emil justru menyayangkan gitu. Jadi sering menyampaikan kepada saya, Teteh punya kapasitas, Teteh punya kapabilitas, Teteh punya popularitas, elektabilitas, sayang gitu. Jadi Kang Emil bilang bahwa Teteh itu sedang rising star, katanya baca gitu ya. Jadi dengan segala pertimbangannya, seorang suami menyampaikan itu pada istri menurut saya sebuah privilege. Tapi punten, ini bukan karena Kang Emil sekarang jadi ketua tim pemenangan Jawa Barat di Golkar, Sebetulnya bukan? gini, sebetulnya obrolan ini sudah lebih dari 1 tahun yang lalu. Oh, oke. Jadi gini, saya itu sering ngobrol, jalan-jalan. Kami ini orang yang senang sekali jalan kaki. Kadang-kadang jalan kaki, kadang sepedaan, kadang-kadang motor-motoran, Oke. kadang-kadang mobil-mobilan gitu ya. Tapi setiap kali, apalagi khususnya di Kota Bandung, itu saya itu selalu begini, ini tuh harusnya gini ya, ini tuh harusnya gini ya. Dia bilang, siap Bu Wali, dia tuh begitu dari dulu. Jadi nyindir ya. Terus saya bilang, ih apaan sih, enggak, aku nggak tertarik gitu. Jadi proses untuk meyakinkan saya itu tidak mudah gitu. Oke. Jadi justru begini, semua yang Kang Emil sampaikan kepada saya pada waktu itu sampai akhirnya saya memutuskan iya, bismillah gitu, saya akan terjun all out untuk politik begitu. Itu tidak mudah gitu. Jadi memang ini effortnya mungkin harus ditanya sama Kang Emil deh. Jadi mungkin saya ini adalah orang yang paling sulit untuk diajak bergabung ke dalam partai politik begitu. Kita bilang punya background yang begitu luar biasa dari dunia pendidikan, dari dunia sosial dan segala macam itu. Apa yang mau diperjuangkan nanti kalau jadi anggota dewan? Wow, banyak sekali. Karena fenomenanya di masyarakat luar biasa, luas ya. Memang sebetulnya saya tidak fokus di Kota Bandung dan Cimahi saja sebagai dapil saya sekarang. Saya ini lebih luas di Jawa Barat. Tapi Bandung dan juga Cimahi itu tidak pernah diabaikan karena menjadi kota besar seperti Kota Bandung dan Cimahi itu bisa menjadi patokan bagi kegiatan-kegiatan di luar wilayah lainnya gitu ya. Banyak sekali. Mau bicara tentang apa? Ini dari sudut pandangnya berbeda. Kita mau bicara terkait dengan kekerasan. Kekerasan pada perempuan dan anak itu masih tinggi. Oke. Kita bicara terkait dengan, sekarang yang lagi hits aja. Bagaimana kemudian terkait dengan kesehatan perempuan. Ternyata sifilis yang sekarang lagi heboh di Kota Bandung saja kita bicarakan. Itu dari 29 ribuan yang diperiksa, ternyata 830 adalah dia dinyatakan terkena ya, terkena positif berarti dia sifilis gitu. Tapi hanya 300 yang kemudian mereka mau berobat gitu. Belum lagi HIV. HIV ini juga cukup tinggi di Kota Bandung dan ternyata kasus untuk tahun 2022 ternyata 16% itu Ibu rumah kena tangga, ibu ya? rumah tangga. Bayangkan, itu menjadi satu hal yang menjadi perhatian tentu saja. Belum lagi TBC. Jadi masalah kesehatan atau penyakit menular itu juga banyak sekali yang harus dipersiapkan dan dicari solusinya gitu ya. Termasuk apa lagi? Kasus pernikahan anak. Itu tidak saja Kota Bandung, tidak saja Cimahi, tapi juga Jawa Barat itu tinggi sekali. Sampai sekarang masih menjadi masalah. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, bagaimana kemacetan, bagaimana kemudian tempat-tempat yang ramah untuk perempuan dan anak seperti misalkan ruang laktasi kah gitu ya, aksesibilitas. Kan kita harus jalan atau pergi itu dalam keadaan nyaman, aman dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya. Isu yang Teteh bawa dan mau diperjuangkan itu kan begitu luar biasa dan banyak. Kenapa jadi anggota dewan sih? Nggak mau jadi wali kota Bandung aja? Biar langsung aja gitu. Gini, saya sempat ngobrol dengan Kang Emil. Jadi kita punya komitmen bersama sesungguhnya bahwa kita tidak boleh ada dua matahari. Oke. Dua matahari itu artinya ketika Kang Emil misalkan di eksekutif, maka
saya tidak di eksekutif gitu. Oh, wow. Karena bayangkan menjadi seorang kepala daerah itu membutuhkan pendamping. Pendamping ini yang ya menjadi yang itu. Jadi organisasi ex officio bagi seorang pendamping kepala daerah itu ada 8. Itu belum apa udah 8. Belum lagi organisasinya ada 14 ya. Berarti sisanya ada di luar itu. Nah, tapi itu tidak seperti itu. Saya merasa bahwa cara saya untuk menyeimbangkan kehidupan itu tidak seperti itu. Nah, maka ketika saya dikatakan oleh Kang Emil, Teh, memperjuangkan itu tidak bisa. Jadi politik itu ada sesuatu yang mulia. Saya katakan di awal nih ya. Jadi ketika saya mengatakan bahwa ya bismillah itu adalah di akhir-akhir sebelum ditutupnya masa pencalonan kemarin gitu ya. Nah, pada waktu itu Kang Emil bilang, Teh, politik itu mulia. Jadi politik itu harus dipegang oleh orang-orang yang memang tepat begitu. Kalau tidak tepat, maka semua apapun gagasan, apapun visi, ide dan lain sebagainya itu tidak akan pernah bisa berhasil. Betul, karena dia bawa amanat rakyat. Betul sekali. Nah, maka saya berpikir, oh kalau begitu ya sudah, berarti kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kembali bahwa kami berkomitmen seperti itu. Jadi sejauh ini saya merasa bahwa itu tidak melanggar konstitusi, gitu ya, bahwa hak dipilih dan memilih adalah hak setiap warga negara. Jadi saya ya udah bismillah. Teteh itu kan orang yang secara personal sudah jelas punya kapabilitas, elektabilitas punya. Mungkin 80% orang di Indonesia tuh sudah tahu nama Bu Cinta, tapi bukan nama Atalia Praratya. Itu gimana nanti? Itu masalah saya. Sosialisasinya kan di baliho-baliho. Ini teh Bu Cinta, kenapa namanya Atalia Praratya? Orang kan nggak tahu. Itu gimana tuh? Asli, itu juga jadi PR buat saya sebetulnya saat ini. Karena saya kemana-mana, saya ke Kalimantan, saya ke Papua, saya ke Aceh dan lain-lain, semua orang menyebut saya Bu Cinta. Di mana-mana, di airport, di pasar dan lain sebagainya. Nah, justru itu PR buat saya, dan mungkin ini peluang bagi yang lain. Tapi pada intinya bahwa sekarang saya sedang melalui proses itu ya. Jadi bagaimana supaya orang lebih mengenal saya sebagai Atalia gitu. Jadi kalaupun ada Bu Cinta Atalia dulu nih prosesnya. Nanti lama-lama Bu Cintanya hilang deh gitu ya. Seperti itu. Jadi pelan-pelan. itu jadi PR tersendiri PR, sekarang ya. Betul. Nah, terus kalau kita bicara soal gini, ini aku mau masuk soal Kang Emil yang beberapa kali dari survei, lembaga survei, hasil surveinya itu kan masuk ke dalam jajaran cawapres ya. Masuk elektabilitasnya lumayan loh Teh. Kalau nih, kan kita masih belum punya nih cawapres ya kan. Kalau ternyata masuk nih Kang Emil jadi salah satu cawapres di paslon yang sekarang udah ada capresnya. Akankah tetap maju ongoing untuk jadi calegnya atau itu nanti bisa di hold dulu? Gini, saya ngobrol dulu sedikit terkait dengan Kang Emil ya. Saya sih kalau sebagai istri ya, saya melihat tahu banget Kang Emil karena saya 27 tahun sama Kang Emil. Kang Emil ini dia punya semuanya. Dalam arti saya ngerasa dia pintar banget gitu. Dia visioner banget, dia problem solver banget. Jadi dia tuh orang yang kalau melakukan sesuatu tuh sepenuh hati dan dia tahu melakukan. Dan dia karena dia punya kelebihan, dia kan orang otak kanan ya. Dia tuh otak kanan banget. Jadi dia tuh dengan imajinasi gitu. Itu yang kemudian kenapa perubahan begitu luar biasa. Nah, jadi saya tidak menafikan bagaimana Kang Emil ini adalah seseorang yang punya kompetensi yang luar biasa untuk level apapun sesungguhnya. Dan semakin lama perjalanan 10 tahun ini saya melihat kesiapan Kang Emil untuk di level apapun gitu ya. Nah, tapi tentu karena kita berhadapan dengan partai yang tentu kita akan manut pada keputusan itu. Nah, bagi saya sendiri, saya sebagai istri, dimanapun saya ditempatkan, yang paling penting saya mendukung Kang Emil. Bahwa kemudian tidak bisa dipungkiri, saya kemudian terjun ke Golkar dan lain sebagainya juga mendukung Kang Emil kan, betul ya seperti itu. Bagaimanapun juga kami ini adalah saat ini saya bersyukur kami satu tim. Karena jangan salah ya, sebelumnya bisa jadi saya berbeda. Ya, sampai Kang Emil teh masa beda gitu. Ya juga ya gitu ya. Tapi itu lucu deh, lucu, proses itu lucu banget. Nah, sampai akhirnya seperti itu. Nah, tapi kemudian saya pikir begini, kita lihat aja deh terkait dengan aturan. Misalkan tidak memungkinkan gitu, misalkan seorang istri kepala daerah sekalipun, ataukah mungkin istri kepala pemerintahan di pusat gitu ya, atau wakil atau apapun levelnya, tidak memungkinkan untuk memegang jabatan apapun misalkan.
misalkan hanya bisa mendampingi, ya kita ikut saja aturannya. Saya tuh begini, saya tuh orang yang selalu mensyukuri setiap proses, setiap keadaan. Jadi saya tuh bukan seorang yang ambisius, sama seperti Kang Emil. Jadi bahkan Kang Emil tuh gini, sempat ngobrol dengan saya, Teh, kalau kita tidak kemana-mana nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Betul juga ya, Kang Emil bukan orang yang tidak punya profesi. Dia tuh seorang arsitek yang mungkin kalau ini pun tidak masuk ke politik, maka dia punya banyak peluang lainnya. Saya pun demikian, saya seorang dosen, saya juga pengusaha, jadi saya kira juga tidak ada masalah. Jadi ini adalah ikhtiar kebermanfaatan. Saya kira masyarakat sekarang sudah cerdas, mereka sudah bisa melihat rekam jejak dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kembali, kalau saya sih kita lihat saja nanti prosesnya seperti apa. Saya sendiri siap untuk kemudian berjuang bersama-sama dalam ranah apapun. Teh, artinya gini, seorang Atalia Praratia ridho ya melepas apa yang kemudian sudah ada di depan mata. Taruhlah kalau saya katakan gini, elektabilitasnya udah pasti sudah oke lah ya. Maksudnya katakanlah kalau mau nyalek tuh bisa dikatakan kemungkinan besar ya tinggal bagaimana takdir Allah aja nanti ya. Amin. Artinya begitu kan, orang udah pasti tahu. Teh, melepas itu semua hanya untuk, saya nggak bisa bilang hanya untuk, karena memang itu dedikasi istri terhadap suami ya. Betul. Tapi maksudnya kita menurunkan, melepaskan ego kita, sesuatu yang kita inginkan gitu untuk pasangan kita. Itu komitmen Teh. Saya ketika memutuskan mengatakan iya kepada seorang Ridwan Kamil, dulu Kang Emil masih cungkring ya, agak hitam juga gitu. Kemudian saya katakan oke, ayo kita menikah gitu. Itu artinya saya sudah harus melepaskan ego saya. Dulu saya sempat loh, di awal-awal pernikahan saya kan hamil dan sebagainya, saya nggak kerja dulu, saya ngurus anak, itu sempat proses itu. Jadi semua tahapan itu saya lalui semua dengan ya udah gitu. Makanya saya tuh bersyukur punya ibu yang mendidik saya ya menjadi orang yang bersyukuran gitu. Jadi saya kan ngalamin agak susah dulu waktu di Amerika ya sama Kang Emil, tapi ketika orang bilang Teh Lia tuh dulu kasihan banget, saya bilang perasaan enggak, bisa aja gitu ya. Ya karena saya melalui proses itu, jadi semua itu ya saya nikmatilah perjalanannya. Bahwa suka duka kemarin ketika kejadian wah itu beratnya luar biasa, tapi saya lewati. Saya tahu bahwa Allah itu punya skenario terbaik lah buat saya dengan Kang Emil. Jadi selama kita menjaga komitmen, begitu saya kira semua akan baik-baik saja. Kemanapun insya Allah, yang penting makan baik di akhirnya. Masya Allah. Susah memang. Aduh, tuh belajar tuh. Saya juga harus belajar berarti sama Teh. Teh, jadi kalau misalnya ngomongin kembali lagi ke program, Teteh tuh punya program Sekoper Cinta. Betul, itu banyak sekali yang menanyakan apa Sekoper Cinta, ada kaitannya dengan cinta, Bu Cinta. Apa itu? Ataukah cinta yang sekoper? Apa itu Teh? Sekoper Cinta itu sebuah program menambah pengetahuan, termasuk keterampilan buat perempuan. Singkatan, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan Bu Cinta ini sebetulnya di awal, hanya karena saya sebagai salah satu penggagas pada waktu itu. Nah, program ini bergulir 2018 sampai sekarang 4 tahun lebih, 5 tahun. Alhamdulillah banyak. Jadi pembelajarannya itu kita bagi dua. Pertama dasar tematik, yang kedua adalah vokasi. Dasar tematik itu lebih ke pengetahuannya. Bagaimana perempuan tahu bagaimana cara mengurus anak, pola asuhnya seperti apa, bagaimana cara dia merawat organ kewanitaannya, bagaimana dia bisa menjaga hubungan dengan suami istri, kemudian juga dengan anak yang memiliki remaja dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian dia tahu dasar-dasar menerapkan pencatatan keuangan bagi keluarga saja. Jadi fokusnya kepada pengetahuan. Sampai detail terkait dengan gizi, terkait dengan kebencanaan, kan di Jawa Barat itu hampir 2.700 kejadian kebencanaan dalam 1 tahun. Jadi kita masukkan terkait dengan konservasi air, itu semua dimasukin. Yang dasar banget pengolahan sampah dan itu awalnya seperti itu. Kalau yang kedua ini vokasi. Vokasi itu kita sebut keterampilan khusus. Jadi itu langsung fokus kepada pemberdayaan perempuan bidang ekonomi. Jadi dia belajar bagaimana cara memasak, karena supaya apa? Supaya dia bisa jualan, punya catering dan lain sebagainya. Kemudian dia make up juga, kecantikan, karena ternyata di kampung-kampung, di desa-desa itu butuh banget gitu ya, supaya bisa secantik Teteh Livi. Masya Allah. Terus kemudian juga ada lagi make up, kecantikan, make up, kemudian memasak, menjahit, IT dan juga e-commerce. Karena itu kita udah masuk tuh ke desa tuh, bahkan e-commerce pun dan IT kita masuk ke desa. Nah, ini kita dorong agar supaya kemandirian ekonomi itu muncul. Itu sudah lebih dari 1.400 lulusannya untuk yang
vokasi, sementara untuk yang dasar dan tematik itu sudah 69 ribuan seluruh Jawa Barat. Saya bersyukur di Kota Bandung sendiri dulu tuh kita mencanangkan hanya 100 perempuan per tahun. Ternyata di tahun ini ada 1.500 perempuan. Jadi keinginan itu dari mereka sendiri dan itu saya acungkan jempol. Tapi kan ada kritikan tuh yang masuk. Betul sekali. Itu yang mau aku tanyakan. Gimana tuh Teh? Soal sesuatu yang kemudian niat kita baik, tapi tetap aja pasti akan ada kritikan yang muncul. Asli, tidak mudah untuk memperjuangkan sesuatu yang menurut kita sebagai perempuan itu penting sekali. Jadi jangan salah. Penolakan itu tidak saja datang dari kaum laki-laki, ya, tapi juga dari perempuan. Bahkan di legislatif kita dulu di awal-awal. Padahal kita semangat untuk memperbaiki bagaimana derajat perempuan. Ini berkaitan dengan pendidikan, ya, pendidikan itu dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana perempuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, bagaimana perempuan yang tidak mau menjadi mau dan tidak mampu menjadi mampu, itu clear pendidikan di situ. Nah, tapi kemudian ya dari awal mungkin karena Kang Emil adalah sosok individu politik, ya, maka istrinya pun dianggap seperti itu gitu. Nah, jadi kemudian dianggap itu produk politik ya? Dianggap produk politik, padahal nggak ada sama sekali. Nih perjuangan ini sebetulnya semenjak Kang Emil menjadi wali kota, jadi dari dulu banget. Cuman gimana gitu, memperjuangkan itu yang sulit banget sampai akhirnya iya pun itu, waduh, masya Allah gitu ya. Nah, jadi saya bilang begini, ini program yang bagus dan sudah diteliti loh dengan nyata. Saya juga melakukan disertasi terkait dan itu dan dinyatakan bahwa ini sangat penting begitu ya. Bahwa pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat itu menjadi salah satu tolak ukur pemberdayaan gitu ya. Nah, terus kemudian ketika tadi ya ada kritikan, saya kira tentu saya terima. Apapun untuk membuat program ini lebih sempurna gitu ya. Dengan segala keterbatasan itu tentu kita terima dan kita setiap tahun itu kita lakukan perubahan kok. Bahkan terkait dengan isi kontennya pun kita sesuaikan karena yang membuat konten itu saya langsung pada target sasarannya. Maksudnya begini, kebutuhannya apa nih? Oh, ternyata kebutuhannya adalah tentang tadi bagaimana mengolah sampah, maka DLH yang saya libatkan, dinas kebersihan saya libatkan di situ gitu ya, sama komunitas terkait dengan kebersihan gitu. Itu saya libatkan. Terkait dengan air, PDAM saya masukin. Jadi memang semua sumbernya sumber-sumber yang kompeten. Terkait dengan kesehatan anak, IDAI. Kesehatan keluarga, IDI saya masukin. Jadi memang dari mereka gitu, mereka berkontribusi gitu. Nah, jadi menurut saya itu memang tidak pernah sempurna karena setiap tahun pasti ada perubahan dari sisi konten sekalipun, dari sisi penyelenggaraan sekalipun, karena dulu itu hanya 2.700 Teh untuk sekali pelaksanaan kegiatan. Sekarang itu dalam 1 tahun bisa 27.000 bayangkan peserta didiknya. Wah, kan luar biasa ya effortnya gitu. Nah, jadi saya nggak ada masalah dengan itu, maka kita akan perbaiki terus. Tapi ketika ada orang yang mengkritisi terkait dengan sesuatu yang lebih penting dari itu, misalkan ngapain sih sekolah sekopar tutut itu gitu ya, mendingan bangun jalan. Itu yang saya kritisi. Saya nggak akan mundur 1 langkah pun untuk itu. Saya tidak yakin bahwa orang-orang ini patut untuk kita jadikan pemimpin. Kenapa? Karena pengetahuan bagi perempuan itu penting banget. Perempuan yang pintar itu dia akan punya pilihan. Contoh, ketika ini dia punya pilihan, maka dia tidak akan kemudian menjadi PSK misalkan. Ya, dia punya pilihan, dia bisa bekerja yang baik karena dia punya pengetahuan. Ya? Minimal ketika dia punya pengetahuan, maka dia bisa tahu apa yang dia harus lakukan. Dia punya pilihan hidup, bagaimana cara mendidik anak. Kalau saya melakukan ini, bagaimana dengan anak saya? Itu dia pilihan. Tapi kalau misalkan dia tidak pintar, dia tidak punya pengetahuan, ya sudah dia akan ke bawah-bawah. Pada akhirnya ya sudah dia masuk ke lingkungan yang negatif. Nah, jadi saya sendiri kalau itu saya fight banget. Nah, pada satu masa misalkan Sekopar Cinta ini mau dibawa kemana gitu. Saya katakan begini, dasar pengetahuan dan keterampilan itu wajib ada pada setiap perempuan karena ini sudah terbukti nyata ya. Perempuan Jawa Barat yang saya jadikan target sasaran itu ternyata dari hasil penelitian dari 270 responden ternyata 60%-nya adalah SD. Kemudian di luar itu bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Kemudian apalagi? Oh, ternyata di atas itu memang ada yang SMP, SMA dan kuliah, tapi itu sangat sedikit gitu. Nah, bagaimana menyetarakan mereka? Kan susah gitu kan. Nggak bisa mereka masuk sekolah formal. Ada yang menikah, ada yang sudah keburu tua, ada yang ngurus anak dan sebagainya.
ini adalah salah satu, ini adalah sekolah non formal gitu. Yang saya kira ini patut diperjuangkan tidak saja oleh saya sesungguhnya, oleh siapapun. Nah, maka satu masa saya katakan, misalkan ini terlalu cinta nih, Bu cinta banget nih gitu, yang nanti akan jadi Teh Atalia. Saya katakan terserah mau berubah namanya. Saya nggak peduli berubah namanya, tapi bahwa kemudian ini adalah sebuah program yang baik, jangan kemudian dianggap buruk, begitu tuh loh maksud saya. Itu aja sih. Teh, luar biasa banget ya kalau aku dengar semua penjabaran Teteh, karena aku mikir gini, wow enak ya Partai Golkar dapat kader yang udah jadi, udah dari basis pemilihnya udah punya, elektabilitasnya udah ada. Mohon maaf, ini masih harus diajarin. Ya maksudnya segala modalnya udah ada gitu, maksudnya nggak perlu diolah lagi untuk jadi satu politisi yang oke gitu, katakanlah gitu. Berapa banyak Teh kemarin selain Golkar yang udah ngelobi Teteh sebenarnya? Aduh, saya mungkin nggak harus sampaikan di sini, tapi ada beberapa Teh gitu. Dan di antaranya juga yang langsung to the point gitu, untuk calon di Kota Bandung gitu, ada begitu. Tapi beberapa juga ada masuk ke partai gitu. Ada, dan ada yang langsung ke saya, ada yang melalui Kang Emil, ya itu satu hal yang wajar ya. Tapi kemudian kami berdiskusi Teh. Jadi saya ini dengan Kang Emil alhamdulillah jadi kayak teman gitu, sering diskusi, ngobrol segala macam. Dan pada waktu itu diberikan apa ya namanya, insight sama Kang Emil, disampaikan secara gamblang Teh, ini apa ya namanya, baik buruknya, lebih kurangnya tuh seperti ini loh. Kalau Teteh begini di sini begini, Teteh begini gitu, seperti itu. Jadi pada waktu itu memang saya agak alot nih sama Kang Emil, tapi lama-lama sudah disampaikan dengan sangat jelas gitu, dan ternyata Kang Emil itu seorang marketing sejati ya. Jadi sama istri juga harus ngelobinya, bener ya? Salah. Mungkin sih. Saya ini adalah yang paling sulit untuk diyakini oleh Kang Emil. Karena kan kalau orang lain kan kagok ya sama Kang Emil ya. Tapi kalau saya kan udah 27 tahun, jadi saya udah biasa gitu diskusi sama Kang Emil. Nah tapi jadi saya memutuskan untuk masuk ke Golkar, saya merasa bahwa Golkar ini bagi saya ini sesuai dengan visi misi saya, sesuai dengan ranah perjuangan saya. Dia ini moderat, dia ini juga partai tengah, kemudian dia juga terbuka ya. Jadi semua orang diberikan ruang untuk kemudian apa namanya, mengaktualisasikan diri, berkarya, berkontribusi secara maksimal gitu. Minangnya kemarin sekalian sama Kang Emil atau Minang Teh Lia dulu sendiri Golkar ya? Maksudnya Minang Teh Lia ayo masuk ke Golkar atau sekalian sepaket deh sama Kang Emil dulu. Kang Emil dulu. Jadi Kang Emil yang ngelobi Teh Lia untuk masuk ke Golkar, karena memang Kang Emilnya kan ketua pemenangan ya. Pantes lah kemarin Kak Erlangga bilang tugas Ridwan Kamil adalah memenangkan Jawa Barat dan juga Banten. Ya pertama kali harus dimenangkan istrinya dulu. Dan itu kayak paling sulit adalah jadi ada berproses. Jadi gini, ngomong sosok dari Ridwan Kamil ini seberapa pengaruh sih untuk meloloskan Teh Lia nanti ke parlemen? Saya terus terang saya besar karena Kang Emil. Karena begini, tidak semua istri kepala daerah diberikan ruang, tadi saya sampaikan. Jadi ada mereka-mereka yang mungkin juga karena tidak suka terjun ke lapangan, jadi pada akhirnya hanya sebagai pendamping saja gitu. Tapi karena saya ini dari dulunya ya gitu, kelebihan energi gitu ya dari zaman sekolah. Jadi kayak apalagi nih harus dilakukan, apalagi harus dilakukan gitu. Jadi pada waktu itu orang juga mengenal saya sebagai istri dan Kamil di awalnya. Awalnya kan yang menyebut saya Bu Cinta adalah Kang Emil kan gitu. Tapi kemudian masyarakat semakin mengenal saya, kemudian juga mungkin kita karena sering ketemu jadi jatuh cinta sama saya. Jadi ya udah kita seperti itu gitu. Tapi dulu saya mengalami masa-masa orang nggak kenal saya. Jadi dulu itu kalau kita foto bareng nih Kang Emil datang ke satu tempat sama saya nih. Terus saya kan ikutan foto nih kan sama Kang Emil gitu ya. Terus tiba-tiba lama-lama ada ibu-ibu nari gitu. Bu gantian dong, kenapa sih ibu diam aja situ? Itu istri saya katakan gitu. Tapi ngalamin masa-masa seperti itu, orang nggak kenal gitu. Tapi lama-lama ya itu, saya katakan meskipun saya ini ada seorang istri kepala daerah, maka saya tidak boleh hidup di bawah bayang-bayang Kang Emil. Maka saya waktu itu membuat sendiri organisasi, itu betul-betul dari nol, ada namanya Jabar Bergerak. Saya juga terlibat, saya ini sebagai ketua Keluarga Pramuka Jawa Barat, saya juga di PMI dan sebagainya. Itu adalah di luar daripada ex officio saya sebagai istri Gubernur Jawa Barat. Bu Cinta alias Teh Atalia Praratia. Saya punya 3 pertanyaan cepat. Bisa dong Atalia Praratia. Saya ngapalin dulu Praratianya susah soalnya. Itu banyak banget yang gagal gitu. Atalia Praratia, Bu Cinta. Jadi saya punya 3 pertanyaan yang harus dijawab cepat.
Ya. Pertanyaan pertama, keluarga atau karir politik? Keluarga. Jadi anggota legislatif, apa perubahan yang akan dibawa seorang Atalia Praratia? Perubahannya adalah menjadikan perempuan lebih berdaya dan mereka menjadi perempuan yang pintar sehingga tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Atalia Praratia ketika jadi seorang anggota legislatif akan dikenal sebagai sosok yang membumi dan juga penuh cinta. wow, memang namanya Bu Cinta ya, cocok banget. Terima kasih Talia. Terima kasih Bu Cinta. Ya Allah, terima kasih sudah hadir di Senang Live on sekali Point. ngobrol di sini. Seru Sukses ya. banget. Terima kasih. Itu dia tadi perbincangannya dengan Teh Atalia Praratia alias Bu Cinta. Jadi ingat ya, namanya bukan Bu Cinta, dikenalnya Bu Cinta. Nama aslinya Atalia Praratia. Kita ketemu lagi di Livi on Point episode selanjutnya. Sampai jumpa. Living on Point.